Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang sholat bagi orang sakit. Adapun materi yang akan kita pelajari diantaranya ketentuan sholat bagi orang sakit, dan yang kedua, tata cara sholat bagi orang sakit. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, pada materi pertama ini kita akan mempelajari tentang ketentuan sholat bagi orang sakit. Ketentuan sholat bagi orang sakit, diantaranya, Bu Guru ingin bertanya dulu, apakah kamu pernah melakukan sholat saat dalam keadaan sakit? Kemudian, bagaimana caramu melakukan sholat? Nah, sholat adalah ibadah yang termasuk rukun Islam, sehingga wajib dikerjakan dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, Islam terdapat ketentuan-ketentuan dalam sholat. Salah satunya yaitu ketentuan dalam sholat keadaan sakit. Allah memberikan keringanan dalam beribadah yang disebut dengan rukhsah. Keringanan sholat ini bukti bahwa Allah memerintahkan sesuatu sesuai dengan kemampuan hambanya. Contohnya seperti sholat dalam keadaan sakit ini. Orang yang dalam keadaan sakit mendapatkan rukhsah, yaitu bila tidak mampu sholat dengan cara berdiri, kita dapat melaksanakan sholat dengan cara duduk. Dan apabila kita tidak bisa mengerjakan sholat dengan cara duduk, kita dapat mengerjakan sholat dengan cara berbaring atau terlentang. Mari kita simak gambar berikut ini. Perhatikan gambarnya ya. Di gambar tersebut, Akmal mengalami cedera pada kakinya. Bagaimana cara Akmal melaksanakan sholat? Kemudian pada gambar yang kedua, Ihsan itu berbaring di dalam rumah sakit. Selain kakinya patah, Ihsan juga tidak dapat berdiri ataupun duduk. Lalu, bagaimana cara sholat Ihsan? Sebelum kita mendiskusikan gambar yang tadi, kita perlu tahu tata cara sholat bagi orang sakit. Yang pertama, sholat dengan cara duduk. Sholat dengan cara duduk, tata caranya yang pertama, duduk menghadap kiblat dan berniat melaksanakan sholat. Yang kedua, takbiratul ihram, kemudian tangan bersedekap dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, ruku dilakukan dengan posisi badan agak membungkuk. Yang selanjutnya, iktidal dilakukan dengan posisi duduk seperti semula. Selanjutnya, sujud dilakukan seperti sujud biasa, atau jika tidak mampu dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku. Selanjutnya, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal dan tahiyat akhir sama seperti pada sholat biasa, atau dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir, mengucapkan salam dengan menoleh wajah ke kanan dan ke kiri seperti pada sholat biasanya. Yang kedua, sholat dengan cara berbaring. Tata cara sholat dengan cara berbaring diantaranya berbaring dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Yang kedua, posisi tangan bersedekap.
Yang ketiga, gerakan sholat dilakukan dengan isyarat, menganggukkan kepala atau kedipan mata. Yang keempat, apabila tidak mampu dikerjakan, maka cukup dengan isyarat hati. Kemudian, sholat dengan cara terlentang. Apa saja tata caranya? Yang pertama, posisi badan terlentang dengan posisi telapak kaki menghadap ke arah kiblat. Dan jika mampu, kepalanya diberi bantal agar mukanya menghadap kiblat. Yang kedua, gerakan sholat dilakukan dengan isyarat seperti menganggukkan kepala, kedipan mata, ataupun dengan isyarat hati. Yang ketiga, bacaan sholat dilafalkan seperti biasa. Jika tidak mampu, cukup dilafalkan di dalam hati. Setelah kita mengetahui apa saja ketentuan sholat bagi orang sakit dan tata caranya, kita dapat mengambil hikmah sholat bagi orang sakit. Yang pertama, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, hati kita menjadi lebih tenang. Dan yang ketiga, menyadari kemurahan Allah SWT. Yang keempat, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan oleh Allah SWT. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, sehingga kita akan lebih dicintai oleh Allah SWT. Jadi kita harus mengerjakan dan melaksanakan sholat dalam keadaan apapun, meskipun kita dalam keadaan sakit. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu bahwa ibadah sholat itu tetap harus kita kerjakan dalam keadaan apapun, meskipun dalam keadaan sakit, karena Allah sudah memberikan rukhsah kepada kita atau keringanan kepada kita dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, orang yang sakit tetap diwajibkan melaksanakan sholat fardu lima waktu. Kemudian yang ketiga, tata cara sholat bagi orang sakit yaitu dengan cara duduk, dengan cara berbaring, dan dengan cara terlentang. Nah anak-anak, setelah ini kalian bisa diskusikan gambar yang akan Bu Guru tampilkan tentang bagaimana cara sholat yang ada pada gambar tersebut. Nanti kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.